supaya kami jangan terkesan apa sih orang Lombok Selatan itu ribut-ribut terus, supaya tidak terkesan seperti itu. Nah, pada prinsipnya seperti pepatah orang tua, tidak ada asap, tidak ada api. Benar. Asapnya dari sini, apinya dari luar. Asapnya dari dalam. Nah, kalau apinya ditutup, ya asapnya tidak keluar. Benar. Dalam kesempatan ini, saya pernah membaca Asta Citanya Presiden. Iya, benar. Asta Presiden tentang nomor 2, 3, 4 sampai 5. Yang di sana di Asta Cita itu menggariskan ekonomi kerakyatan. Nah, terkait dengan itu, mari kita dukung apa yang sudah direncanakan pemerintah dengan begitu baik. Ya. Implementasikan kepada rakyat-rakyat ini yang butuh makan ini. Diimplementasikan sana. Dalam hal ini kepada pihak yang berwenang tentang transportasi maupun para wakil kami di tingkat DPR terutama di Lombok Tengah, tolonglah disuarakan kami. Kalau mau intervensi mungkin salah, tapi ya paling tidak membuka hati lah fasilitasi para jembatani seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini ya, kita akan menghadirkan informasi tentu yang lagi ramai juga ya. Ini kegaduhan yang terjadi di Bandara Internasional Lombok atau BIZAM ya, yang sudah dari bulan Desember lalu sampai dengan saat ini masih terjadi polemik di dalam sana. Ya, pihak PT Angkasa Pura ya ribut dengan para travel ya, khususnya travel lokal yang ada di lingkar Bandara Lombok. Baik, di hadapan kita saya menghadirkan narasumber tentunya, dia yang punya kapasitas, dia yang selalu tahu persis apa yang terjadi sebenarnya di dalam bandara. Ada Haji Basir. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya senang sekali Pak Haji bisa bertemu dengan Anda dan kita ingin tahu. Saya jujur kalau boleh tahu, boleh cerita ya. Beberapa kali saya dihubungi oleh teman-teman travel. Mereka ingin kenapa ya Mas Diki tidak mengangkat persoalan kami ini. Ini sudah lama persoalannya, kenapa media tidak begitu mensuarakan persoalan yang terjadi di bawah ini. Nah, Pak Haji, sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga beberapa kali ya teman-teman sopir travel ini demo gitu. Beberapa kali mereka sampai ke DPR demo. Sebenarnya apa sih yang terjadi membuat kegaduhan ini terjadi di mereka, Pak Haji? Terima kasih Mas Diki. Polemik yang terjadi saat ini di bandara adalah polemik antara pengemudi lokal dengan kebijakan pimpinan Angkasa Pura. Yang mana dalam hal ini mereka belum merasa terakomodir usahanya oleh pihak Angkasa Pura, dan pihak Angkasa Pura lebih cenderung mengakomodir pengusaha-pengusaha terkenal seperti Bluebird misalnya dan salah satu pengusaha lain. Nah, itu yang menyebab mereka ini menjadi sebenarnya bukan semacam aksi, tapi aksi untuk melakukan bisa menutup apa yang menjadi tuntutan mereka untuk tuntutan hidupnya dalam rangka menghidupkan keluarganya. Karena satu-satunya usaha yang bisa dia laksanakan adalah usaha transport. Setelah sebelumnya lahan mereka sudah dialihfungsikan untuk mendukung program pemerintah. Nah, dalam hal ini yang mampu kami lakukan itu adalah usaha transport. Nah, namun dalam hal ini usaha transport ini mengalami kendala yang sangat-sangat kelam. Artinya kebiasaan usaha yang mereka lakukan sudah bertahun-tahun, dengan adanya kebijakan mendatangkan pengusaha nasional itu, mereka menjadi tidak ada harapan lagi. Kalau boleh tahu berapa sih jumlah travel yang terdampak dari kebijakan Angkasa Pura ini?
Kalau travel yang sudah menjadi yang menjadi mitra transportnya bandara itu 5 pengusaha lokal. 5 pengusaha. Ditambah 2 pengusaha yang berkelas nasional. Iya. Salah satu di sana adalah Trek Autoraya. Oke. Dan pengemudi yang 132 orang pengemudi yang belum bergabung ke lembaga lokal ini, pengusaha lokal ini. Nah, ini yang menjerit sesungguhnya mereka. Oke. Menjerit sesungguhnya Yang tidak bernaung. Yang tidak bernaung. Oke. Yang dulunya sebelum ada kebijakan ini mereka lancar-lancar saja, Pak. Mau keluar masuk Mau bandara keluar masuk bebas, lancar gitu ya. saja. Oke. Rezekinya juga lancar. Iya. Namun sekarang setelah ada kebijakan baru ini, malah rezeki mereka itu tersumbat. Oke. Ya. Berarti dari mana mereka tahu bahwa mereka ada masalah di dalam bandara? Ya, mereka tahu setelah sinyal-sinyal mereka itu ditutup Oh, begitu. atau tidak bisa berfungsi. Nah, ini tidak kegiatan serta-merta mereka melakukan aksi ini, tapi meneliti satu persatu. Oh, ternyata di sini tersumbatnya. Sinyal kita hilang. Sinyal kita hilang. Nah, karena yang di depan itu memakai sinyal, lalu kenapa tidak bisa tersambung sinyal kami? Nah, itu akhirnya setelah dalam pembicaraan, dalam bahasa saya kerumun 1212, maka mereka saling memberikan kesimpulan sendiri bahwa di sini adalah tersumbat. Oke. Berarti itu tahunya bulan berapa ada peristiwa seperti itu? Tahunya sebenarnya dari Desember. Oh, Desember. Desember. Oke. Dan terjadi aksi protes di awal Januari, tanggal 9 Januari. Oke, berarti modelnya gini, saya coba kasih ilustrasi Pak Haji. Ketika saya menjadi sopir travel, oke, kalau saya bawa penumpang dari luar masuk ke bandara itu aman kan? Aman. Oke. Aman. Nah, berikutnya ketika penumpang di bandara mau ngorder keluar dari bandara, itu yang tidak connect Itu yang tidak connect. Oh, begitu. Itu yang tidak connect. Berarti disabotase dong. Nah, kita semacam sabotase. kecurigaan kita disabotase. Kecurigaan disabotase. Oke, jadi satu persatu mereka bertanya. Mereka dengan bertanya, temannya. saling berkumpul, mereka bisa tanya, di mana sih titik masalahnya? Oke. Nah, setelah dia meneliti satu persatu, oh di sini titik masalah. Sehingga terjadilah protes. Berarti orang nggak bisa ngorder. Nggak bisa ngorder. Ketika kita di dalam bandara. Tidak bisa. Karena sinyalnya nggak ada gitu. Sinyalnya yang tidak nyambung ke akun-akun mereka itu. Oke, intinya itu sudah Iya. terputus sudah sinyalnya. Nah, itu ada pemberitahuan nggak oleh pihak Angkasa Pura sebelumnya? Nah, ini yang tidak ada. Oh, gitu. Ini yang tidak ada, ya maunya kita sebenarnya. Hei rakyat, saya mau ada kebijakan ini. Kumpulkan mereka, gimana? Bisa enggak kamu gabung gitu? Iya. Itu solusi yang kita harapkan. Iya. Ini tiba-tiba berdiri sebuah kegiatan, ditambah transport ini yang kelasnya lebih tinggi daripada mereka, sehingga mereka itu tersumbat, mendadak tersumbat. Oke. Mendadak tersumbat. Berarti nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa sesungguhnya. Siapa yang melakukan ini semua? Nah, mereka curiga-curiga awalnya. Oke. Curiga-curiga awalnya. Di mana sih titik masalahnya? Oke. Curiga-curiga. Nah, setelah melihat ini dan ini lancar, mereka jadi bertanya. Ini sebelumnya tidak pernah diberitahu oleh pihak yang berwenang. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Berarti selama ini ngosong aja kita dari dalam ini nggak pernah bawa penumpang keluar gitu kan? Awalnya mereka kenapa sepi, dulu juga sepi, tapi sekarang kenapa sangat sepi sekali, bahkan kita tidak dapat. Gitu. Lebih enak mangkal di luar. Lebih enak mangkal di luar, tapi mangkal di luar juga mereka itu kan ya kurang pede lah. Mangkal di luar. Misalnya mau mangkal di Senggigi, sudah ada taksi di sana. Iya, benar. Mau mangkal di Kute, sudah ada teman transport. Penghargaannya terlalu tinggi terhadap mitra atau terhadap pesaing-pesaingnya. Oke, saya ingin tahu dong Pak Haji, ketika persoalan itu muncul Pak Haji, reaksi teman-teman travel seperti apa waktu mengetahui bahwa ini ada sistem sinyal yang dihilangkan di dalam bandara? Tiba-tiba modelnya. Tiba-tiba. Setelah berdasarkan hasil penelitiannya, oh ini penyebabnya, tiba-tiba ngumpul 1212 mengajak mereka meminta kepada dewan kita yang terhormat untuk memfasilitasi menemukan jalan keluar dari titik masalah ini. Oke. Itu mencari jalan keluar dari titik masalah. Nah, pertanyaan sekarang, ketika persoalan ini masih berlangsung sampai dengan saat ini, siapa yang diuntungkan begitu Mas saya?
maksud saya penumpang ini mereka naik apa kemudian travel apa di dalam itu gitu, Mas? Yang sangat diuntungkan saat ini adalah pengusaha-pengusaha nasional itu. Oke, contoh boleh disebutkan? Contoh Bluebird. Bluebird, oke. Bluebird. Dan ada pengusaha lain yang online itu ya jalan lancar mereka. Selama ini orang yang masih sifatnya offline atau tidak menggunakan online maupun yang sudah menggunakan online menjadi penonton sekarang. Penonton Oke. sekarang. Benar. Ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan teman-teman begitu? Teman-teman sopir travel ini apa yang dilakukan? Yang dilakukan teman-teman sekarang adalah satu, menyiapkan diri dari segi administrasi. Oke. Misalnya izin menjadi pengusaha angkutan orang. Oke, benar. Mereka sedang berduyun-duyun untuk mendaftarkan KIR kendaraannya itu, cek fisik kendaraannya itu ke pemerintah, ke instansi pemerintah, seperti ke Dinas Perhubungan Kabupaten dan UPTD pelayanan KIR di Wage. Oke. Kenapa itu perlu? Karena layaknya walaupun kendaraannya plat hitam, plat kuning, wajib hukumnya setiap mengangkut orang di jalan wajib hukumnya dimiliki oleh masing-masing mereka. Nah, oleh sebab itu saya mengarahkan, ayo kita berbenah dulu. Setelah kita berbenah, baru kita minta lagi. Oh iya. Nah, setelah mereka berbenah, izinnya ada, izin KIR-nya ada, dan dinyatakan layak sebagai angkutan oleh instansi terkait. Oke, berarti kalau sekarang aktivitas teman-teman aktivitas hari ini, mengingat juga bulan suci ini, mereka sedang mempersiapkan, secara administrasi aturan-aturan yang harus dibutuhkan di bandara. Nah, sekarang kondisi saat ini di bandara itu tidak ada transport lokal ini oleh Dinas Perhubungan Provinsi dinyatakan tidak berizin. Semua dinyatakan tidak berizin oleh Angkasa Pura. Oke, yang oleh, Pak Haji oleh Angkasa Pura atas dasar petunjuk dari Dinas Perhubungan Provinsi. Oh iya. Nah, saya mengambil kesempatan ini, ayo, kalau memang ini yang diinginkan oleh Disub Provinsi, ayo kita segera berbenah. Nah, kami sudah mulai hari ini, sudah melakukan uji kelayakan kendaraan di... Apa itu item sehingga Anda dinyatakan, teman-teman dinyatakan tidak memiliki izin oleh Dinas Perhubungan? Memang, kalau kami dari Lombok Baru, dan mungkin dari mitra transport yang 7 itu mungkin sudah punya izin. Terutama saya contohkan di perusahaan saya, di koperasi saya begitu. Izin kami ini masa aktifnya berakhir Desember 2004. Masa aktifnya. Nah, kami sedang melakukan perubahan, izin perubahan armada. Nah, terus yang kegiatan berikutnya ini bagi teman-teman saya yang sebelumnya tidak mempunyai izin secara administrasi, sedang kami ajak dia bergabung, supaya nanti kalau kita sudah secara legal oleh pemerintah sudah dinyatakan sah, kami akan coba maju ke PT Angkasa Pura. Oh, ini loh kendaraan saya, ini loh perusahaan saya yang sudah memenuhi segala kriteria dari pemerintah. Oke. Itu yang sedang dipenuhi. Ya, sedang. Oke, terhadap beberapa bulan persoalan ini masih bergulir, Pak Haji. Nah, kan ini dampaknya baik secara penghasilan kan tentu besar. Nah, apa keluh kesah teman-teman ini kepada Pak Haji gitu ya? Keluh kesah teman-teman ini ada satu sebenarnya, sudah mengerucut menjadi satu, yaitu tetap Bluebird tidak diizinkan beroperasi di bandara. Alasannya? Alasannya karena Bluebird ini adalah sebuah pengusaha nasional yang sistemnya sangat mentereng lah. Begitu dia lihat ada cat warna biru, tanpa pernah dipanggil, tanpa pernah ditawarkan, mereka langsung ke sana. Nah, kesempatan ini sebenarnya ketika penumpang itu lagi melihat-lihat kondisi transport, di saat itulah kami boleh menawarkan kepada mereka. Menawarkan, tidak memaksa untuk digunakan, tapi menawarkan. Nah, terkait inilah ya pekerjaan-pekerjaan yang biasa kami lakukan, yang sekarang terputus itu. Nah, terkait kegiatan untuk menuntut selanjutnya, mungkin tergantung kondisi. Tapi saya tetap selalu memberi saran kepada teman-teman, supaya mari kita tuntutkan berdasarkan prosedur yang ada. Contohnya kita punya izin dari pemerintah, kita punya kartu
uji kelayakan atau yang sering disebut KPE, kartu pengawasan elektronik, yang nanti ditempel di kendaraan masing-masing begitu. Oke. Nah, ini yang kami sedang mendorong teman-teman, mengajak teman-teman untuk jangan kita saklek hanya ingin dapat, tapi kita harus penuhi dulu kriteria yang diterima oleh mereka. Nah, itu alhamdulillah ini sekitar dari 132 pengemudi itu sudah 50 orang sudah siap bersama saya untuk mengurus aturan-aturan yang wajib harus kita miliki oleh seorang transport. Oke, baik. Kalau mendengar kembali atau mengingat apa yang disampaikan Pak Haji tadi soal disebut bahwa tidak memiliki izin, ya itu pertanyaan saya. Nah, kenapa sekarang muncul itu, Pak Haji? Kenapa nggak dari sebelumnya? Kan ini udah lama ini. Ini jawaban peralihan sesungguhnya. Oh gitu. Jawaban peralihan oleh Angkasa Pura dan Dishub, ya, yang tidak dari awal mengkoordinir kami. Oh, kamu pengusaha harus punya ini. Iya, kan? Ini. Karena setelah ribut-ribut, buru-buru Dishub mengeluarkan surat bahwa pengusaha yang ada di sana itu tidak punya izin. Terkandung maksud, ya, yang saya curigai terkandung maksud untuk melindungi Bluebird yang sudah notabene-nya sudah siap segalanya. Itu ada kecurigaan kita di situ. Ya, di situlah kerugian kita sekarang. Oke. Nah, berarti ini kan ada yang janggal kalau kita lihat. Janggal. Maksudnya begini. Ini kan bandara beroperasi sejak 2011. Ya. Teman-teman travel lokal khususnya, ya, di sini juga sudah beroperasi sejak adanya bandara. Harusnya kalau logikanya kan begitu. Harusnya itu ditetapkan dari awal oleh Dinas Perhubungan. Termasuk Angkasa Pura. Iya. Kira-kira apa penyebabnya? Akibat dari tidak informasi dari perhubungan atau pembinaan langsung dari perhubungan itu, akibatnya kita lalai. Saya contohnya, pada bulan Juni 2024, sebelum berakhir masa aktif berlaku, sudah mengajukan izin. Tapi sampai dengan saat ini saya belum mendapat jawaban. Apa penyebabnya? Dan selama proses itu, Bluebird selalu didengung-dengungkan, ya, bahwa harus ada di bandara. Ketika saya coba tanya, peraturan dari mana Bluebird harus ada di bandara? Ternyata mereka juga tidak menjawab. Justru mereka apalis dalam hal ini. Bluebird ini milik negara atau? Miliknya perusahaan nasional. Nasional. Bukan negara, Mas? Bukan negara. Oh, swasta. Ya, swasta. Oke. Artinya, kalau boleh saya kalkulasikan, inilah oligarkinya Lombok. Pengusaha transport yang oligarkinya Lombok. Di Lombok, ya. Oke. Gitu. Nah, kalau kembali ke yang tadi, sabotase sinyal mungkin saya bilang. Nah, kalau kecurigaan kita tadi, ya, siapa yang bermain di balik ini semua? Kenapa maksud saya nggak ada sosialisasi? Kan setiap apapun itu harus ada sosialisasi. Ini yang belum saya dapat jawabannya, Pak Riki. Siapa pelakunya belum saya dapat jawabannya. Tapi dampak dari itu terasa. Dampak dari kecurigaan pemblokiran sinyal itu terasa. Tentang pelakunya, wallahu alam, kami belum dapat. Dan kami juga berusaha mencari lebih jauh. Titik temunya belum kami dapat. Oke. Berarti kalau tawaran solusi dari pemerintah dan Angkasa Pura belum ada? Belum ada. Yang harus mengurusi yang resmi. Belum ada yang resmi. Oh, nggak ada yang tertulis? Ada kabar yang, ya, saya anggap kabar burung lah. Kabar burung yang ketika kabar burung ini saya terima, saya coba cek ke bandara, ternyata tidak benar. Oke. Tidak benar. Oke, ya benar. Oke, sekali lagi saya nanya Pak Haji, kalau jumlah sopir travel yang terdampak atas kebijakan baru ini, itu sekitar berapa banyak sopir? Saya hitung, ya, sopir yang sudah bergabung menjadi mitra bandara 107. Yang belum bergabung dengan lembaga yang 5 ini, yang lokal 5 ini, 132. Berarti sekitar 200 lebih, hampir 300 ya, terdampak ya. Mereka nggak bisa, kalau dari luar bandara bawa ke sana bisa. Pulangnya ini nggak tahan kosong gitu. Kadang-kadang berisi juga dia. Gimana cara dapat penumpang? Itu modelnya pesanan dia. Oh, pesanan. Sudah pesanan. Secara pribadi ya? Secara pribadi. Kalau aplikasi secara otomatis nggak bisa lah? Nggak bisa. Oke. Dan perlu saya tegaskan, karena ini pernah menjadi alasan
tuntutan pariwisata katanya. Saya coba kejar ke dinas pariwisata, kami tidak tahu menau tentang transport. Kami hanya mendatang wisata. Mengenai transport mau pakai yang mana, bukan ranah kami untuk mengatur itu. Penting unitnya bagus lah itu kan. Ya pasti. Ya yang terpilih yang bagus. Oke. Dan sebagian besar daripada tamu transport pariwisata ini, tamu pariwisata yang membutuhkan transport grup dia sudah menguling dari asalnya. Untuk contohnya mobil pariwisata A, pariwisata B, gitu. Yang mereka sudah booking. Dan yang itu tidak ada kaitannya dengan kami itu, aman dengan kami itu. Para tamu-tamu, tamu-tamu rombongan itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa kondisi transport di sini ini adalah tidak memenuhi kriteria transportasi dari ukuran pariwisata, bohong. Tidak masuk memang. Tidak masuk. Kan kalau unitnya bagus ya pasti masuk. Ya, pasti masuk. Kecuali unitnya tua. Ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya saya ingin tahu dong, Pak Haji. Kalau apakah teman-teman lokal di sini berpikir tidak bahwa ada ancaman serius bagi mereka ini? Sangat ancaman serius bagi mereka. Oke. Maksudnya saya begini, Pak Haji. Kan tadi Pak Haji bilang bahwa ini sinyal jadi masalah sebenarnya. Sinyal jadi boleh tahu. Soal misalnya nanti izin teman-teman semua travel lokal di lingkar bandara misalnya sudah selesai dan diterima, ini soal sinyal masalahnya siapa yang akan menghidupkan kembali dari nanti dalam? Kami dengan telah lengkapnya izin itu, khususnya kami Lombok Baru ya, dengan telah lengkapnya izin itu, saya akan mengajukan kerjasama. Saya akan mengajukan kerjasama pertama tentang dengan bandara. Yang kedua, pemilik online ini akan saya lakukan kerjasama. Tentu dengan mengakomodir mereka yang sudah hilang kemarin, sinyal-sinyalnya kemarin. Kami akan lakukan pendekatan dengan pemilik pertama online. Yang kedua pertama Angkasa Pura, kedua online. Setelah kami lengkap izin-izin itu. Kalau itu kami sudah lengkap, kami sudah memenuhi kriteria dan standar daripada pemerintah dan perhubungan, belum terjadi akomodasi mengakomodir mereka, ya hal-hal lain Allahu a'lam. Apa yang akan terjadi? Karena saya tahu kalau di daerah, bukan di daerah ini ya, masyarakat kita itu masyarakat keras kalau boleh tahu sebenarnya. Tapi saya lihat sekarang mereka sedang mengikuti ya apa yang menjadi petunjuk pemerintah, mengurus izin misalnya dan lain-lainnya itu sedang. Nah, begini Pak Haji. Tadi Pak Haji sampaikan ketika ini sudah kita ngurus administrasinya gitu, tidak juga direspon. Nah, ini kan Pak Haji ada nggak rencana untuk mempertanyakan soal sinyal yang tadi? Aplikasi ini kan penting Pak Haji. Siapa kemudian yang bisa membuka itu semua? Kalau semua udah nggak bisa ngorder ke teman-teman travel lokal misalnya, nah, itu bagaimana ke depan? Pertama, kami masih berbaik sangka dengan para pemangku kebijakan. Dan saya menerjemahkan apa yang terjadi ini perlu bagi koreksi bagi kami, terutama kami masyarakat yang terlibat ini. Ketika nanti kami lengkap dengan secara santun dan secara prosedur kami lakukan itu, tidak juga direspon, ya. Walaupun masyarakat kami yang boleh dikatakan masyarakat keras lah, kalau masyarakat yang suasananya panas, benar. Tapi alhamdulillah selama telah terjadi tuntutan mereka tidak pernah ada satupun, dan mereka tetap menuntut dalam kesantunan. Dalam kesantunan, tidak pernah merepotkan siapapun dalam tuntutan itu. Nah, kecuali nanti sesudah segala sesuatu yang menjadi harapan atau menjadi petunjuk dari Angkasa Pura maupun instansi terkait sudah kami penuhi, tidak lagi diakomodir, ya kembali lagi saya bilang Allahu a'lam. Apa yang terjadi. Dan kami sebelum itu terjadi, kami mohon kepada pihak terkait, Pak Diki, mudah-mudahan pihak terkait ini misalnya seperti pemerintah, dinas perhubungan, DPR yang mempunyai masyarakat, masyarakat punya usul untuk diberikan solusi. Kami berharap mereka itu nanti ya secara segitiga mungkin duduk bersama dengan Angkasa Pura. Wahai kau Angkasa Pura, tolong ini masyarakat kamu, masyarakat kami di Lombok Tengah, khususnya di lingkar bandara. Sumber kehidupan yang diandalkan satu-satunya adalah ini. Ya, semoga lah menanti dari saran-saran yang saya harapkan itu dari pihak Angkasa Pura ini ya membuka hati, ya bersempatilah kepada kami begitu.
supaya kami jangan terkesan apa sih orang Lombok Selatan itu kok ribut-ribut terus, supaya tidak terkesan seperti Image-nya, itu. benar. Nah, pada prinsipnya seperti pepatah orang tua, tidak ada asap, tidak ada api. Benar. Asapnya dari sini, apinya dari luar. Iya, Asapnya dari dalam. Nah, kalau apinya ditutup, ya asapnya tidak keluar lah begitu. Benar. Nah, oleh karenanya itu saya juga mohon mudah-mudahan nanti Angkasa Pura bisa terbuka ya. Jangan seperti istilah orang dulu. Ya. Orang dulu mengatakan kita pinjam Belanda, minta Belanda untuk mengusir penjajahan ini, tapi ternyata penjajahan yang lama itu diam juga, menjadi penjajahan baru. Oke, benar Pak Haji. Oke, terakhir Pak Haji, apa yang Anda mau sampaikan? Ini akan ditonton sama banyak orang. Saya yakin orang bandara juga akan menonton. Ya, mudah-mudahan. Kalau bisa Kementerian Perhubungan juga punya kebijakan ya untuk soal ini. Apa yang mau Anda sampaikan dalam kesempatan terakhir? Dalam kesempatan ini, saya pernah membaca Asta Citanya Presiden. Iya benar. Asta Presiden tentang nomor 2, 3, 4 sampai 5. Yang di sana di Asta Cita itu menggariskan ekonomi kerakyatan. Nah, terkait dengan itu, mari kita dukung apa yang sudah direncanakan pemerintah dengan begitu baik, ya. Implementasikan kepada rakyat-rakyat ini yang butuh makan ini, diimplementasikan sana. Dalam hal ini kepada pihak yang berwenang tentang transportasi maupun para wakil kami di tingkat DPR, terutama di Lombok Tengah, ya, tolonglah disuarakan kami. Kalau mau intervensi mungkin salah, tapi ya paling tidak membuka hati lah Fasilitasi, para jembatani seperti itu. Oke, baik. Dan mudah-mudahan upaya ini bisa terkabulkan sebelum teman-teman ini terlalu merasa disakiti. Ya, sebelum itu. Baik, terima kasih Pak Haji ya. Semoga informasi yang kita bagi kepada masyarakat luas ini segera dapat solusi. Semoga informasi yang kita bagi juga bisa didengar sama pemangku kebijakan dan segera membuat regulasi baru sehingga bisa mengakomodir para travel lokal yang ada di lingkar bandara tentunya. Baik, sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.